Setiap hari
Yesus, kami pada saat ini mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh memasuki bulan April ini Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Dan kalau kami masih ada di rumah-rumah saat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kiranya Tuhan berikan kepada kami semua kesehatan yang baik. Damai sejahtera dari Tuhan yang selalu menyertai kami. Pertolongan dari Tuhan yang selalu menyertai setiap keluarga kami yang ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami berdoa terus Tuhan, tidak henti-hentinya. Kami minta pertolongan yang datang dari Tuhan saja. Biar kiranya Tuhan yang melawat Indonesia, supaya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, supaya diluputkan daripada segala mara bahaya. Dan kami semua juga diberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biar hanya roh yang mendatangkan kekuatan saja yang ada dalam kehidupan kami. Kuasa Tuhan yang ajaib saja yang selalu menyertai kami. Ada segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, walaupun kami tidak bersama-sama dalam sebuah gedung, tapi kami boleh bersama-sama berdoa di hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya Kau menjawab setiap doa dan permohonan kami saat ini. Dan kalau pada saat ini juga kami sebentar akan mengadakan ibadah online kembali, biar kiranya Tuhan yang menjamah kami semua. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan, biarlah semuanya hanya berasal dari Tuhan saja, dan memberkati kami semua. Jadikan hidup kami, hati kami Tuhan, yang boleh sungguh-sungguh kami arahkan kepada Tuhan saja pada saat ini. Kami boleh seperti tanah-tanah yang subur untuk firman Tuhan ditaburkan. Kami juga boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan ini. Berkati saudara Aldi Dauhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menjamahnya, supaya kami boleh memulai bulan April ini Tuhan, di minggu yang pertama ini dengan pertolongan Tuhan. Dan kami semua boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami semua. Kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Karena itu berkati firman Tuhan dari awal sampai akhir, semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Dan kami semua juga boleh menerima berkat dari Tuhan saja dan menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa yang percaya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah online hari Minggu ini tanggal 5 April 2020. Saya percaya Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat Tuhan mengalami kebaikan Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat. Berkat Tuhan terus dialami sampai detik ini. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema yang sangat memberkati saya, yaitu be strong. Be strong atau jadilah kuat. Ketika kita berbicara mengenai be strong atau jadilah kuat, berarti ada sesuatu hal yang membuat kita menjadi kuat. Apakah itu suplemen? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Mungkin bisa untuk tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi kuat. Tapi di dalam konteks kerohanian kita berbicara mengenai jadilah kuat. Ada satu pribadi yang membuat kita menjadi kuat. Namanya Tuhan Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai yang ke-46. Matius 26 ayat 36 sampai yang ke-46. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya. Judul perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus,
Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita pelajari dari kisah di mana Yesus di Taman Getsemani? Apa yang harus kita pelajari di mana Yesus sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam masa-masa penderitaannya dan sampai puncaknya di Bukit Golgota di mana dia disalibkan? Apa yang harus kita belajar dari Tuhan Yesus? Terus saudara, Yesus tidak sendiri. Dia bersama murid-muridnya. Dia membawa murid-muridnya. Ada 2 hal yang perlu kita pelajari. Bagaimana kita kuat dalam menghadapi setiap masalah. Masalah yang Yesus hadapi sangat berat, Bapak Ibu Saudara. Dia harus dianiaya. Dia harus disiksa. Dan ujungnya dia harus mati di kayu salib. Dia harus direndahkan. Dia harus mengalami semua hal yang paling berat yang dialami manusia, semuanya ditimpakan kepada dia. Tidak gampang bagi Tuhan Yesus. Yang walaupun dia adalah Tuhan 100%, tapi ingat, Tuhan Yesus juga 100% manusia. Dalam kemanusiaannya, ketika dia berdoa pun, keringatnya atau peluhnya mencucurkan darah. Ada 2 hal yang perlu kita pelajari dari Tuhan Yesus, Sang Guru Agung itu. Bagaimana Yesus dapat kuat, dia tetap kuat untuk menghadapi setiap masalah pergumulan yang ada, yaitu dia menuntaskan misi yang diberikan Bapaknya. Hal yang pertama adalah fellowship, bersekutu, cari kutu. Benar ya saudara ya, kalau kita berbicara mengenai cari kutu, nggak mungkin sendiri, agak susah. Pasti kita membutuhkan 1 orang atau 2 orang di belakang kita atau di samping kita untuk mencari kutu di kepala kita. Persekutuan itu sangat penting saudara. Tuhan Yesus saja dia bersekutu. Ketika dia memasuk masa-masa sulit, dia membawa murid-muridnya. Ada 11 murid yang dia bawa, minus Yudas, karena Yudas sedang mempersiapkan dirinya untuk mengkhianati Yesus. Yesus membawa 11 muridnya, 8 orang muridnya dia taruh di ring kedua. Di ring yang pertama dia bawa 3 orang. Ada Petrus dan kedua anak Zebedeus. Yesus membutuhkan orang lain. Karena dia 100% manusia. Dia tidak mampu sendiri. Hal itulah yang membuat dia kuat untuk menghadapi setiap pergumulan yang harus dia lewati. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita tetap menjaga persekutuan kita dengan saudara seiman kita? Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara di rumah, tiap-tiap keluarga tetap membangun mesbah keluarga, tetap ada persekutuan di keluarga-keluarga. Karena di dalam persekutuan itulah, saudara, kita saling mengingatkan firman Tuhan, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Di dalam persekutuan ada nasihat-nasihat
yang perlu didengarkan. Karena siapa tahu itu berasal dari Tuhan. Di dalam persekutuan, saudara, kita semakin didewasakan. Mental kita, tabiat kita. Melalui persekutuan pun, saudara. Kalau melihat, Yesus mengajak murid-muridnya. Dia berharap agar murid-muridnya berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi yang dia dapati adalah mereka tidur. Mungkin di dalam persekutuan kita berharap ada orang-orang yang ada, yang selalu ada di dekat kita ketika kita sedang mengalami masalah. Mungkin orang tersebut sedang mengalami masalah juga dan kita mulai merasa bahwa kita tidak diperhatikan. Tuhan Yesus tidak marah, saudara. Dia hanya mengingatkan, bangun dan berjaga-jagalah. Di dalam persekutuan ada gesekan. Tetapi gesekan yang terjadi itu membuat kita saling dewasa satu dengan yang lain. Melalui gesekan itu kita saling mengerti satu dengan yang lain. Melalui gesekan itu kita saling semakin mengasihi orang-orang yang ada di persekutuan ini. Persekutuan tidak hanya berbicara mengenai banyak orang. Persekutuan juga dapat berbicara tentang mentor-mentor yang ada dalam hidup kita. Gembala-gembala sehebat apapun dia, memiliki tim-tim yang mendukung dia dalam pelayanan. Sekelas almarhum Billy Graham pun, saudara, itu luar biasa. Dia memiliki tim-tim doa, tim-tim KKR, tim-tim pujian penyembahan yang mendukung dia dalam mengadakan KKR. Dan banyak jiwa yang boleh dimenangkan, saudara. Kita ada saat ini karena ada orang-orang yang mendoakan kita. Ada orang-orang yang mengingat, mengasihi, dan mendoakan kita. Itulah persekutuan, saudara. Oleh sebab itu, saya berharap setiap kita, dimanapun kita berada, jangan jauhi persekutuan. Mungkin saat ini kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kita dapat menggunakan sosial media. Baik itu melalui video call di WhatsApp, atau Zoom, atau media sosial yang lainnya. Tetap konteks satu dengan yang lain. Tetap menjalin hubungan satu dengan yang lain. Terus berikan perhatian satu dengan yang lain. Doakan kalau ada pergumulan. Sharingkan. Agar kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita tidak mampu sendiri, saudara. Memang Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tapi Tuhan juga mendorong setiap orang-orang yang mengasihi kita untuk mendoakan kita. Sehingga kita mengalami berkat Tuhan yang dahsyat. Jangan jauhi persekutuan. Persekutuan sangat penting. Karena Yesus pun, dia tidak sendiri. Dia di dalam persekutuan. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari dari Tuhan Yesus, bagaimana Sang Guru Agung kita itu kuat dalam menghadapi masa-masa sulit. Dia akan disiksa, dianiaya, dan dia mati, dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hal yang kedua yang sangat-sangat penting, berdoa. Kehidupan Tuhan Yesus tidak hanya berbicara dia menyembuhkan orang, tidak hanya berbicara bagaimana dia melakukan mujizat-mujizat yang ajaib, dia mengajar. Tidak hanya itu. Tapi Alkitab juga menulis pagi-pagi benar dia berdoa. Dia meluangkan waktu untuk berdoa. Saudara, berdoa sangat penting. Doa itu menjadi nafas hidup kita, nafas hidup orang percaya. Melalui doa itu menjadi komunikasi kita dengan Tuhan. Saudara, doa sangat-sangat penting. Naikkan doamu. Tugas kita adalah berdoa. Tugasnya Tuhan menentukan waktu kapan dijawab. Tidak usah atur-atur, Tuhan. Naikkan doamu saja dengan tidak jemu-jemu. Terus berdoa. Terus berdoa. Kakak tingkat saya di sekolah teologi, dia menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab doanya. Dia berdoa untuk papanya supaya papanya diubahkan oleh Tuhan. 8 tahun dia berdoa dan memasuki tahun yang
ke-8 Tuhan menjawab doanya. Untuk melewati 8 tahun tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Tidak gampang. Dia juga pada satu titik dia merasa, oke Tuhan, karena Tuhan gak jawab, saya gak mau berdoa lagi. Karena terlalu lama Tuhan tidak jawab. Tapi dia diingatkan oleh firman Tuhan, berdoalah. Tidak jemu-jemu. Terus berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Akhirnya dia mulai terus berdoa untuk papanya. Dan memasuki tahun yang ke-8. Tuhan jawab doanya. Masalah waktu terkadang membuat kita ketar-ketir. Kapan Tuhan jawabnya? Kapan Tuhan jawab? Itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah berdoa. Berdoa itu seperti kita memasukkan proposal. Kita tinggal tunggu kapan dipanggil. Seperti itu juga doa. Kita doa, tinggal tunggu kapan Tuhan jawab. Kita harus belajar menerima waktunya Tuhan. Kita harus belajar juga menerima jawaban Tuhan. Baik itu iya, tidak ataupun tunggu. Terkadang yang paling sulit kita terima adalah tidak. Karena kita mau apa yang kita doakan itu di-ACC oleh Tuhan. Tapi ingat, Yesus berdoa, kalau boleh Tuhan, Bapa, lalukan cawan ini, penderitaan ini. Namun kehendak-Mu yang jadi. Dia tahu cawan ini harusnya pikul sampai akhir. Maka dia sudah kuat. Biarlah berdoa menjadi gaya hidup kita. Terus berdoa, saudara. Itu menjadi lifestyle kita. Apapun keadaannya. Dalam keadaan susah, senang, terus berdoa. Jangan ketika ada pergumulan masalah, ketika ada virus corona, semuanya bersatu berdoa. Tidak. Tetap berdoa dalam keadaan apapun. Dua hal yang sangat-sangat penting yang harus kita pelajari baik-baik, saudara, dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya, dia butuh orang lain. Kita butuh orang lain, saudara. Kita tidak mampu sendiri. Saya percaya ketika saya masuk sekolah Alkitab, itu tidak hanya karena komitmen saya, tapi karena ada kedua orang tua saya yang berdoa untuk saya. Itulah persekutuan. Di dalam keluarga ada persekutuan, ada mesbah doa. Ada komsel di gereja. Ada tiap-tiap komisi yang ada di gereja, seperti kaum wanita, youth. Ada mengadakan persekutuan. Jangan menjauhinya. Tapi mari kita hadiri, karena disitulah kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kalaupun ada gesekan, buka hati kita. Karena melalui persekutuan pun Tuhan memakainya untuk membentuk. Tuhan memproses hidup kita. Melalui persekutuan Tuhan sedang membentuk hati kita. Hingga menjadi seperti yang Yesus mau. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah masalah yang ada, kita tidak hanya berbicara mengenai virus yang saat ini sedang merebak, tapi banyak masalah-masalah yang lain, ekonomi, masalah di dalam keluarga, antara suami istri, orang tua dengan anak. Kita memiliki masalah-masalah. Tapi percayalah, seberapa banyak doa yang sudah Tuhan jawab dalam hidup kita. Masakan itu membuat kita ragu terhadap kuasanya Tuhan. Seberapa banyak jawaban Tuhan dalam hidup kita, yang sakit disembuhkan, yang memiliki pergumulan Tuhan jawab. Seberapa banyak kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Terlalu banyak, saudara. Kalau kita masih bisa bernafas, itu salah satunya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Lihatlah Tuhan yang besar. Masalah kecil. Kalau masalah besar, karena kita melihat Tuhan kita kecil. Serahkan sama Tuhan. Ada satu statement yang mengatakan, ketika kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tetapi kita angkat tangan, ketika kita angkat tangan dan kita berserah, Tuhan, saya gak mau.
Berikan saya kekuatan Tuhan untuk saya melewati masalah ini, pergumulan ini. Maka saya percaya Tuhan turun tangan. Mari saudara, hiduplah dalam persekutuan. Terus berdoa. Tidak jemu-jemu. Naikkan doamu. Apapun permintaanmu. Anak-anak muda yang sedang berdoa untuk tempat kuliahnya, setelah lulus kuliah juga, ada yang berdoa untuk tempat kerja. Berdoa, serahkan sama Tuhan. Melalui berdoa, teman-teman youth semua akan tahu. Tuhan akan nyatakan yang luar biasa di dalam hidupmu. Tempat kerja yang terbaik. Kuliah yang terbaik. Sesuai dengan maunya Tuhan. Biarlah dua hal ini yang sudah kita pelajari bersama-sama kita lakukan dalam kehidupan kita tiap hari. Ingat, persekutuan penting, saudara. Di dalam persekutuan kita membutuhkan orang lain. Di dalam persekutuan kita saling mendukung satu dengan yang lain. Dan juga jangan lupa terus berdoa. Naikkan doamu, naikkan pergumulanmu. Berseru sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Terus berseru, terus berseru. Dia belum jawab, terus dan terus. Kalaupun dia menjawab tidak, kita harus terima, kan itu yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara sudah dengar dapat memberkati tiap-tiap jemaat Tuhan yang berada di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatanmu, tetap andalkan Tuhan. Ingat, ora et labora, berdoa dan bekerja. Kita berdoa, tapi kita juga harus menjaga kesehatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari Engkau, Guru Agung kami, Yesus Kristus. Di tengah-tengah masalah yang Kau hadapi, Tuhan Yesus, di mana Engkau menderita, Kau akan dianiaya, Kau membutuhkan persekutuan. Kau mengajak murid-murid-Mu bersama-sama dengan Kau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, ajar kami Tuhan, untuk kami selalu hidup dalam persekutuan. Karena di dalam persekutuanlah kami saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalaupun ada gesekan, kami percaya gesekan itu membuat kami semakin dewasa, membuat kami saling mengerti satu dengan yang lain, membuat kami semakin mengasihi satu dengan yang lain, Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus ajar kami terus berdoa. Apapun pergumulan masalah yang sedang kami hadapi, kami mau terus berdoa, Tuhan Yesus. Suami berdoa buat istri, istri berdoa buat suami, orang tua berdoa buat anak-anak, anak-anak berdoa buat orang tua. Terus naikkan doamu. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Kami mau belajar seperti Yesus. Doa menjadi gaya hidup. Doa harus menjadi habit kami, kebiasaan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini tidak hanya sampai di pendengaran, kami juga mengerti dan kami juga melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, sehingga hidup kami bertumbuh. Hamba-Mu terus menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang sekarang berada di rumah. Tuhan, Kau berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan ketika mereka keluar ingin membeli sesuatu. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu, Tuhan Yesus. Sertai seluruh jemaat Tuhan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan terus mengalami kebaikan, kemurahan. Kami terus hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.